Kesempatan bagi kami di malam hari ini kami boleh ibadah live kembali. Berkati setiap apa yang telah kami doakan dan setiap pujian yang telah kami nyanyikan. Biarlah boleh menjadi perkenanan Tuhan dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan yang saat ini kami akan dengar. Urapi firman ini boleh menyentuh hati kami, bahkan memberikan pertumbuhan iman atas jiwa kami bahkan rohani kami. Kami minta Tuhan yang menolong kami, boleh memberikan pengertian dan maksud yang baik, agar firman ini ketika kami dengar, ketika kami baca, kami melihat ada Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu ini dengan benar. Terpujilah nama Yesus, kami sambut firman-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Teristimewa buat Bapak Ibu Saudara yang senantiasa setia di rumah mengikuti ibadah live ini. Berharap tidak bosan-bosannya melihat muka saya. Tidak apa-apa Bapak Ibu boleh bosan melihat saya asal firman Tuhan, jangan bosan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di malam hari ini. Kita membuka kitab kita dari Daniel pasal 3. Kita mulai membacanya dari ayat ke-13 sampai ayat yang ke-18. Lalu kita lanjut nanti di ayat yang ke-28 sampai 29. Sekali lagi saya bilang, Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 18. Lalu dilanjut nanti ayat 28 sampai 29. Izinkan saya membacakannya kepada kita Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh mengikutinya di dalam hati. Perapian yang menyala-nyala. Ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepadamu, Tuanku, dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Ayat yang ke-28, berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, malam ini saya memberikan tema kepada kita Bapak Ibu, ujian dan pujian. Ketika saya memberikan sebuah pilihan di depan sini Bapak Ibu, saya membawa dua buah sebuah pilihan untuk kita pilih pada malam hari ini. Ada nama kota pertama ujian, ada kota kedua yang namanya pujian. Kalau saya memberikan sebuah pilihan kepada Bapak Ibu, manakah Bapak Ibu pilih? Pujian atau ujian? Tentu tidak herannya jika Bapak Ibu memilih pujian. Karena pujian adalah pernyataan memuji. Karena apa? Anda dan saya telah pasti mengerjakan sesuatu dengan benar. Ketika saya memberikan sesuatu tugas kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu berhasil dengan benar mengerjakan itu,
maka saya memberikan pujian. Pujian itu mungkin berbeda-beda. Mungkinkah ketika Anda bekerja dalam suatu perusahaan, pujian itu bisa ditambahkan gaji Anda? Atau mungkin ada sesuatu yang istimewa diberikan kepada seseorang yang berhasil di dalam menjalankan tugasnya. Tetapi di dalam ujian mungkin ada banyak orang akan menolaknya. Karena apa? Di dalam ujian kita terlihat seperti orang lemah. Kita terlihat seperti tidak ada pertolongan. Kita terlihat seperti orang yang tidak mampu. Maka dengan itu ada banyak orang tidak memilih ujian, lebih baik memilih pujian. Tapi saya mau katakan di malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang mengalami pujian, memiliki pujian, ingat ada satu hal yang ia lewati, yaitu ujian. Tidak mungkin seseorang boleh menerima pujian tanpa ujian yang ia lewati. Misal, seorang siswa Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus dan ingin mendapatkan jempol dari gurunya, tentu ia harus mengikuti ujian yang ada. Baik itu ujian tertulis maupun itu ujian lisan. Ia harus mengikuti dengan baik dan harus sesuai jawabannya seperti yang diharapkan oleh gurunya. Maka dengan demikian ketika si anak melewati ujian itu dengan baik, akhirnya ia menerima pujian nilai yang bagus dari gurunya. Di malam hari ini kita berbicara tentang 3 pemuda. Mereka adalah orang-orang yang hidup di kota yang tidak biasanya. Mereka adalah dibuang di bangsa Babel karena mereka jatuh ke dalam dosa. Lalu mereka dipakai Tuhan untuk menjalankan misi Allah di bangsa Babel itu sendiri. Siapakah mereka Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Di Alkitab dia katakan mereka adalah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketiga pemuda inilah orang-orang yang sangat tersohor di zaman mereka. Karena apa? Di pasal kedua Bapak Ibu. Ketika Raja Nebukadnezar sedang bermimpi. Tak ada satu orang pun yang bisa menerjemahkan mimpinya. Selain Daniel yang disebut dengan Belshazzar. Ketika Daniel berhasil menerjemahkan mimpi Raja Nebukadnezar. Lalu Raja memberikan sesuatu kepada Daniel. Dan Daniel meminta agar wilayah Babel diberikan kepada ketiga teman-temannya. Sadrak, Mesak dan Abednego. Waktu berjalan terus Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ternyata hasil dari mimpi itu. Raja Nebukadnezar melakukannya dengan cara mendirikan sebuah patung. Ketika ia mendirikan sebuah patung Bapak Ibu, sesuatu ujian yang sangat berat bagi ketiga pemuda ini. Karena apa? Setiap orang di dalam negeri itu harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Jika seandainya bisop kita bilang, kamu harus sembah patung yang saya buat. Pertanyaan saya, mungkinkah kita menyembah patung itu sementara kita kenal Tuhan dari sejak kecil? Bukankah Tuhan mengatakan jangan sembah patung, tapi tiba-tiba eporus kita, bisop kita mengatakan sembah patung yang saya buat. Tentu sesuatu tantangan iman bagi ketiga pemuda ini, apalagi di zaman kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus mereka lakukan, ujian apa yang harus mereka lakukan. Bukankah mereka telah memiliki pujian pada mulanya. Tapi kenapa tiba-tiba mereka dihadapkan dengan ujian yang sangat-sangat menantang iman mereka. Saudara yang terkasih, ada keberhasilan yang dialami oleh ketiga pemuda ini. Ketika mereka hidup di dalam jalan Tuhan, ketika mereka hidup di dalam kebenaran, ujian apapun yang menimpa mereka tidak pernah takut. Amin. Begitu juga dengan kita. Ketika kita lahir di dunia ini Bapak Ibu, pasti ada masalah, pasti ada ujian Bapak Ibu. Tentu kehidupan ketiga pemuda ini mungkin tidak mirip dengan kita hari ini. Tapi saya mau katakan ujian masalah apapun itu yang menyulitkan hati kita, ingat jangan pernah mengalah, tapi tetap berani saudara. Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh ketiga pemuda ini? Ketika mereka tidak menyembah raja, tapi lebih memilih taat kepada Tuhan, ada sesuatu yang harus mereka korbankan. Pertama, ketika mereka memilih hidup untuk raja, menyembah patung raja, maka mereka akan hidup. Tapi mereka akan mati pada kekekalan. Tapi ketika mereka memilih hidup taat kepada Tuhan, ada risikonya Bapak Ibu. Mereka harus mati di dalam api yang menyala itu saudara. Bahkan dikatakan 7 kali lipat lebih panas daripada sebelumnya. Mana dipilih? Sesuatu ujian yang sangat berat Bapak Ibu. Karena kedua-duanya memiliki resiko yang sangat berat sekali. Intinya mati. Tapi apa yang dilakukan mereka? Apa keberhasilan dari ketiga pemuda ini? Yang pertama, ujian yang mereka lewati. Boleh mereka lewati dengan baik. Karena pertama, mereka lebih memilih taat kepada Tuhan. Amin. Taat kepada Tuhan melahirkan keberanian dalam diri mereka.
Apa yang dikatakan ketiga pemuda ini? Tidak ada gunanya memberi jawab kepada Tuanku Raja. Jika Allah kami yang kami puja ini sanggup melepaskan kami ini, maka kami percaya akan sanggup melepaskan kami dari api yang menyala-nyala itu. Allah yang telah menerjemahkan mimpi Raja Nebukadnezar sehingga ia membuat patung itu. Maka Allah yang sama yang akan menolong ketiga pemuda ini dari api yang menyala-nyala itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ketaatan kepada Allah akan memberikan keberanian kepada kita melewati tantangan. Amin. Mungkin ada banyak orang mengalah dalam terhadap masalah. Tapi jika engkau taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka semua katakan Anda adalah orang yang akan berani mengikuti jalan yang ada. Anda tidak akan mungkin menolak ujian itu karena ada di depanmu. Anda mungkin tidak akan bisa menolak ujian itu karena memang sudah ada di depan saudara ujian itu. Tapi yang Anda lakukan adalah taat kepada Tuhan karena Tuhan akan memberi keberanian bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Mereka sanggup menantang raja karena mereka taat kepada Allah, tidak taat kepada raja. Maka saudara yang terkasih, apakah Anda harus mengalah ketika ada ujian kepada kita? Apakah kita harus mengalah ketika ada masalah di dalam keluarga kita? Andalkan Tuhan dengan cara Anda harus taat kepadanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, mereka berkata Allah pasti sanggup melawan kami, melepaskan kami, maaf Bapak Ibu. Allah pasti sanggup melepaskan kami dalam arti mereka akan percaya bahwa Tuhan akan memberikan keberanian kepada mereka untuk melepaskan mereka dari api yang menyala-nyala itu Bapak Ibu. Dari keberanian itu, tak satu kata pun, tidak ada kata-kata yang mengeluh dari mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kisahnya di pasal ketiga ini, tidak ada satu kalimat dan satu kata pun mereka memohon-mohon kepada Raja Nebukadnezar. Mereka tidak satu kata pun mereka mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Karena mereka yakin jika mereka mengatakan dan mengakui Allah itu, maka Allah yang sama, Tuhan yang sama yang akan sanggup memulihkan mereka, yang akan sanggup melepaskan mereka dari bencana yang membawa, yang menghantam mereka. Dan akhirnya ketaatan mereka itu, mereka pun berani mati. Saudara yang terkasih, apapun solusi, komitmen yang kita ambil, ingat ada risikonya Bapak Ibu. Ketika Anda ingin berubah Bapak Ibu, Anda komitmen ini, saya tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ada risikonya Bapak Ibu. Mungkin Anda akan ditinggalkan oleh teman-teman saudara yang dulu bersama-sama dengan saudara. Ketika mungkin Anda tidak berubah, Anda akan ditinggal oleh orang-orang yang mengasihi saudara. Maka baik atau tidak baik apapun risikonya adalah ada. Mereka ketiga pemuda ini berani mengambil risiko. Harus taat kepada Allah. Jangan taat kepada raja. Sebab raja adalah hanya manusia biasa. Tapi Tuhan adalah Allah yang sanggup melepaskan mereka dari cara apapun. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Demikian pun kita belajar dari ketiga pemuda ini. Mereka lebih berani taat kepada Allah. Karena Allah adalah Allah yang sanggup melepaskan kita dari segala bencana yang ada. Maka itu yang dilakukan ketiga pemuda ini. Kedua, apa yang membuat mereka boleh berhasil? Dari apa? Dari ujian, dari api yang menyala-nyala itu. Kedua, selain taat dan taat melahirkan sebuah keberanian kepada mereka. Dan akhirnya dari keberanian itu mereka tidak takut apapun bahaya yang ada. Kedua, mereka percaya bahwa Allah hadir dalam situasi mereka saat itu. Ketika kita sedang di dalam masalah Bapak Saudara, kita harus yakin bahwa Allah sedang hadir hari itu. Amin. Apalagi hari itu Bapak Ibu, nyawa mereka terancam. Bahkan dia katakan api itu lebih panas dari api-api sebelumnya. Dan mereka tahu bahwa Allah yang mereka sebut itu adalah Allah yang sedang hadir bersama dengan mereka. Ketika mereka mengakui dan percaya bahwa Allah hadir, maka mereka mengatakan, kami tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh raja. Kami lebih baik menyembah Tuhan yang kami sembah. Dan Allah yang kami sembah akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Berarti dengan arti bahwa mereka yakin bahwa Allah sedang bersama-sama dengan mereka. Resikonya ada.
ketika kalimat itu diucapkan oleh ketiga pemuda ini, apa yang dilakukan Raja Nebukadnezar? Segeranya mereka dilemparkan ke dalam api itu, saudara yang terkasih. Dan saudara lihat, tidak ada satu titik api pun yang membakar tubuh mereka. Bahkan Raja Nebukadnezar menyaksikan dari kedua cara yang mereka lakukan itu, melihat bahwa tidak hanya 3 orang di dalam api itu, dia melihat ada anak dewa yang juga bersama-sama dengan ketiga pemuda ini. Dengan begitu, Raja Nebukadnezar tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang bukan Allahnya Babel, tapi Allah Israel, yang Allah yang hidup, yang sanggup melepaskan umatnya dari bencana. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Lalu di ayat 28 dia katakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mengapa pujian kepada Allah boleh dipersembahkan kepada Allah? Karena apa? Dari ujian yang dilewati oleh umatnya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari ketaatan kita melewati ujian yang ada, ingat nama Tuhan yang dimuliakan. Apa yang saya alami itu membuktikan bahwa Allah sanggup menolong saya. Dan itu membuktikan dan menceritakan bahwa Allah sebenarnya lebih besar dari apa yang saya alami. Dalam arti bahwa apa yang dialami oleh ketiga pemuda ini memberitahukan bahwa Allah mereka adalah Allah yang besar, lebih besar dari Allahnya Raja Nebukadnezar. Dengan ketaatan, dengan mereka percaya bahwa Allah hadir di situ. Pada saat itu juga Nebukadnezar percaya bahwa Allahnya ketiga pemuda ini betul-betul Allah yang hidup. Maka dia berikan perintah, barang siapa menghina Allahnya ketiga pemuda ini akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Seringkali kita menginginkan pujian yang ada, tapi kita tidak mau melewati ujian yang ada. Tapi saya mau katakan melalui firman Tuhan di malam hari ini, Anda harus melewati ujian agar pujian Anda bisa nikmati. Amin. Dan ketika Anda melewati ujian, nama Allah yang diagungkan, kita yang diberkati. Orang lain yang melihat hidup kita yang akan diberkati. Karena apa? Kita boleh taat kepada Tuhan. Kita boleh apa? Kita boleh percaya bahwa Allah hadir dalam segala bencana yang kita miliki. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Adakah ketiga pemuda ini berpikir mereka akan selamat? Tanpa mereka mengatakan bahwa Allah yang melepaskan mereka? Tidak ada. Tapi karena mereka percaya Allah itu, Tuhan itu yang akan melepaskan mereka dari api itu. Maka Allah yang sama yang sanggup. Allah yang sama yang memberitahukan mimpi Raja Nebukadnezar itu. Maka Allah yang sama juga yang akan melepaskan ketiga pemuda ini. Saya mau katakan juga, apapun masalah kita, Allah yang sama juga yang akan menolong dan melepaskan kita dari bencana kehidupan kita. Amin. Mungkinkah itu krisis ekonomi? Saya melihat Bapak Ibu Saudara dengan ada wabah corona ini. Bukankah ekonomi kita turun drastis? Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah harus diberikan BLT, sembako-sembako turun ke daerah-daerah pelosok-pelosok. Karena apa? Ekonomi rendah. Bukankah ini menjadi api yang menyala-nyala? Selain ekonomi yang drastis Bapak Ibu, bagaimana diri kita? Bukankah di dalam diri kita sering ada masalah? Di dalam keluarga kita sering ada masalah. Dan ketika ada masalah itu seringkali kita apa? Mengalah, menyerah. Tapi semua katakan, ingat ketika Anda punya masalah, Allah hadir di sana. Anda tinggal mengatakan Allah sanggup melepaskan kami. Amin. Di balik hujan yang ada keselamatan Tuhan siapkan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita belajar dari firman Tuhan di malam hari ini. Bahwa Tuhan sedang memberitahukan kepada kita, hujan itu penting, pujian itu perlu saudara yang terkasih. Oleh karena itu kita tidak boleh merasa bahwa hujan itu adalah bencana bagi kita. Kita jadikan hujan itu adalah untuk mempertajam mata kita. Melihat bagaimana kedaulatan Allah bekerja atas masalah kita. Amin. Saudara tahu enggak siapakah David Livingstone? David Livingstone adalah seorang dokter yang sangat terkenal di zaman dia. Dia berasal dari daerah Skotlandia Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dia meninggalkan kedokterannya, dia pergi bermisi dan mengikuti panggilan Tuhan. Dia pergi bermisi di benua Afrika. Dan di zaman dia ketika ia melayani di sana, di zaman itu di benua Afrika terjadinya perdagangan manusia itu antara budak dengan budak dijual-jual. Melalui pelayanan misi daripada si Livingstone ini, banyak orang budak itu terlepas dari preman-preman dan penjahat-penjahat. Dan banyak orang-orang mengenal Tuhan melalui pelayanan oleh Livingstone. Lalu apa yang terjadi?
Apa yang dialami oleh Livingstone Bapak Ibu Saudara? Dokter itu mengalami banyak penderitaan. Ketika peperangan terjadi di daerah benua Afrika itu, rumahnya dibakar. Hampir mati. Bahkan yang paling menyedihkan adalah istrinya menjadi mati dalam peperangan itu. Pertanyaan Bapak Ibu, apakah Livingstone boleh mengatakan kepada Tuhan, aku menyesal mengikut engkau? Tapi satu kata pun Livingstone tidak pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami dalam pelayanannya. Ia mengatakan, pengorbanan yang saya berikan itu adalah pengorbanan yang baik. Oleh karena itu saudara yang terkasih, mungkin kita tidak sama dengan Livingstone. Mungkin kita tidak sama dengan ketiga pemuda di dalam Alkitab malam ini yang kita bahas. Tapi mungkin kita akan mengalami hal yang sama ketika kita sedang berada dalam masalah itu. Saudara yang terkasih, mari belajar dari beberapa tokoh dalam Alkitab. Bagaimanakah mereka menanggapi ujian yang ada? Mereka tanggapi dengan baik. Tanggapi dengan positif. Agar nama Tuhan bekerja dan kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Amin. Lihat situasi yang ada saat ini. Kita anggap ini ujian Bapak Ibu. Bukan bencana. Karena kalau bencana mungkin kita akan menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita anggap ini sebuah ujian, kita akan tetap andalkan Tuhan. Dan saudara harus tahu, ribuan doa-doa yang hari ini dinaikkan supaya wabah ini boleh berakhir. Itu artinya apa? Karena ini adalah ujian, bukan sebuah bencana. Maka percayalah, apa yang kita alami hari ini, terlepas dari wabah yang saat ini menakutkan kita. Mungkin dalam keluarga kita, pekerjaan kita macet, usaha kita macet, ekonomi kita macet. Ya, kenakalan remaja semakin ada, percayalah Tuhan akan menyelesaikan itu. Dengan cara apa? Anda taat kepada Tuhan dan Anda harus percaya bahwa Allah hadir dalam setiap masalah yang saudara alami. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam firman Tuhan di malam hari ini dan memberikan pertumbuhan iman kepada kita. Mari kita tutup ibadah kita di malam hari, kita tutup firman Tuhan. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita tutup ibadah kita dengan kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas firman-Mu yang telah memberitahukan kepada kami, bagaimanakah di balik ujian yang ada pujian kepada Allah yang Tuhan terima. Dan ada berkat yang akan kami miliki, sebab ujian yang kami miliki adalah sebuah tanda bahwa Allah sedang berkuasa bagi kami. Berkatilah firman ini yang telah diperdengarkan bagi kami. Jamalah hati kami, bahkan setiap jemaat yang saat ini berada di rumah. Tuhan menjamah mereka, baik anak-anak maupun orang tua. Biarlah firman ini memberikan tumbuhan iman atas jiwa kami. Dan memberikan kekenyangan rohani bagi jiwa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman ini boleh berbuah dalam kehidupan kami. Dalam pribadi maupun di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia yang saat ini sedang menghadapi COVID-19. Tuhan kami rindu Indonesia boleh dipulihkan. Setiap daerah-daerah yang saat ini sedang zona merah. Di dalam nama Yesus tangan Tuhan yang penuh kuasa. Allah yang sama yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego itu. Yang akan memulihkan daerah kami. Daerah-daerah yang saat ini zona merah positif corona. Di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan daerah kami. Tuhan pulihkan negara kami Indonesia. Bahkan juga daerah negara-negara yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Untuk para setiap korban yang positif corona. Di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan mereka. Agar mereka boleh menyaksikan kesembuhan itu kepada dunia. Bahwa Yesus yang menyembuhkan mereka. Bahwa Tuhan yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Lindungi keluarga kami ya Tuhan. Lindungi gereja kami. Lindungi daerah kami. Agar kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Lewat setiap apa yang kami terima dari-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Layakan kami agar kami menerima anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sempurnakan doa ini. Dengan doa Bapa kami. Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita bersama-sama. Bapa kami di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai malam ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Berharap
saudara semuanya tetap setia. Shalom.